Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmatnya yang diberikan pada kita, apakah berupa kekuatan iman, Islam, kesehatan, kesempatan, hingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilan Allah SWT, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridha ilahi, Allah membukakan pintu rezeki yang berupa kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, yang akhirnya kita semua dimudahkan dapat berkumpul di jannah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladan dalam kehidupan, sehingga kita mau tidak mau selalu merindukan syafaatnya sampai hari kiamat. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tak terasa saat ini kita berada di penghujung tahun 1445 Hijriah, atau tepatnya adalah tanggal 28 Zulhijjah 1445. Ini adalah waktu yang sangat baik untuk melakukan, yaitu evaluasi diri atau muhasabah diri. Hingga selama setahun ini kita bisa mengadakan evaluasi terhadap amal kita. Apakah selama setahun ini banyak amal solehnya atau amal salahnya? Kalau banyak amal solehnya, mari kita pertahankan, syukur bisa kita tingkatkan. Tapi manakala banyak amal salahnya, maka segera kita tinggalkan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Hasr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yang tahu nafsu ma qaddirat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan setiap jiwa mempersiapkan bekal untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, punya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat atas kita bisa melihat bahwa ini satu-satunya ayat dalam Al-Quran, dalam satu ayat ada dua perintah takwa. Artinya apa? Takwa itu adalah begitu penting, hingga ketika kita masih diberi kehidupan oleh Allah, kita disuruh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak marah kalau kita tidak punya mobil, Allah tidak marah kalau kita tidak punya rumah, Allah tidak marah kalau kita tidak punya harta yang banyak, Allah tidak marah kalau kita tidak punya apa-apa. Ayo, Allah sangat marah sekali manakala kita tidak punya keimanan. Allah sangat marah manakala kita tidak punya, yaitu keislaman. Maka di awal dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan sekali-kali mati sebelum masuk ke dalam agama Islam. Pada itu ketika kita sudah masuk Islam, mari kita tawakkal istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan hal di atas, pada kali ini kami akan mengetengahkan tema, yaitu muhasabah diri. Kita tahu bahwa ketika kita berada di akhir tahun, tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kurang berguna. Pada itu kegiatan yang paling pas, paling tepat adalah kita mengadakan evaluasi diri kita. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu au hasabu, hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada itu ketika besok hari kiamat seorang hamba
tidak akan beranjak dari tempat duduknya sebelum ditanya 4 perkara, yaitu umurnya digunakan untuk apa, kemudian hartanya digunakan untuk apa, kemudian ilmunya digunakan untuk apa, dan jasmanya digunakan untuk apa. Maka dari itu khutbah kali ini akan menyampaikan yaitu tentang 4 hal yang perlu dipertanggungjawabkan. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun yang perlu dievaluasi diri kita atau muhasabah diri kita adalah tentang usia kita. Kita tahu bahwa kematian adalah suatu keniscayaan. Setiap manusia akan menghadapi kematian. Maka dari itu jangan sampai kita mati terdahulu kalau kita belum mempersiapkan bekal yang banyak. Untuk itu ketika kita diberi umur, maka mari kita manfaatkan. Sebaik-baik umur adalah yang panjang dan banyak amal solehnya, dan seburuk-buruk usia adalah yang panjang umur dan banyak amal kemungkarannya. Untuk itu ketika kita diberi umur sampai sekian, mari kita manfaatkan, kita syukuri. Karena apa? Setidaknya ada beberapa hal tentang usia kita. Apa kita sudah umur kita? Yang pertama, sisa umur kita malah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah usia segini ini, apakah kita sudah menjaga sholat berjamaah? Apakah kita sudah membiasakan diri untuk bertilawah? Apakah kita sudah membiasakan diri untuk sholat sunnah, rawatib atau tahajud dan duha dan sebagainya? Gimana kalau kita gunakan untuk beribadah, insyaallah kita melaksanakan yaitu perintah Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Begitu juga ketika kita diberi usia saat ini, kita jangan gunakan untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk takarub pada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, juga dengan pelaksanaan sholat berjamaah. Insyaallah manakala kita senantiasa yaitu takarub, Allah akan mengampuni dosa kita, mengampuni doa kita. Begitu juga ketika kita diberi usia saat ini, mari kita luangkan waktu untuk apa? Untuk kegiatan sosial. Kita tahu bahwa sebaik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk itu ketika kita diberi kesehatan, di umur panjang, ayo kita luang waktu sekedar untuk apa? Untuk yaitu kepedulian sosial. Apakah itu sedekah, apakah itu kesehatan yang bermanfaat bagi kita semua, insyaallah semuanya akan bernilai ibadah. Kalau kita niat ibadah, maka semuanya akan menjadi mudah dan hidup akan semakin berkah. Begitu juga manakala kita diberi usia saat ini, mari kita jangan malas. Kita tinggalkan saat malas untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Apalagi kita sudah mendekati usia lansia dan sebagainya, kita jangan sampai ngongso, kita jangan sampai nganggur, kita jangan sampai gaya, kita jangan sampai ngombe dan sebagainya. Maka dengan menghindari, insyaallah kita jangan malas. Karena apa? Sifat malas adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa ila qaumi ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa yadkhuluna wa ila qalila. Sungguhnya orang munafik tidak menipu Allah, tapi Allah yang menipu orang munafik. Dan ketika ia ingin memberikan salat, dia aras-arasan, dia malas sekali untuk menghadiri salat berjamaah. Dan ketika dia Allah, dia adalah merasa yaitu salatnya ingin mendapat pujian dari Allah Taala. Dan orang munafik adalah ketika salat dia mengingat Allah hanya sedikit sekali, sehingga ancaman dari orang munafik adalah neraka di paling bawah. Innal munafiqina fi dari asnar. Sungguhnya orang munafik adalah tempatnya di surga, di neraka yang paling bawah. Begitu juga ketika kita diberi usia saat ini, mari kita gunakan untuk apa? Untuk thalabul ilmi. Kita mengucapkan alhamdulillah masjid Al-Ikhlas ini 3 hari, yaitu ada thalabul ilmi setiap malam Jumat, malam Rabu dan Ahad. Berkah banyak sekali ilmunya. Pada manakala kita diberi hidayah oleh Allah SWT, maka tidak akan malas mendatangi majelis taklim, di mana setiap kita langkah akan diangkat Allah derajatnya, dan setiap langkah diberi
dosanya. Untuk itu sungguh sangat kasihan sekali, manakah kita diberi ya fasilitas untuk tabligh ilmi, kita tidak mau menghadiri. Karena apa? Ya rafa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu di antara kamu ke dalam derajat. Bagaimana kita akan diangkat derajat kita oleh Allah SWT? Manakah kita malas untuk tabligh ilmi? Yang dimaksud dengan tabligh ilmi adalah kita bertemu dengan ustaz, ada interaksi antara ustaz dengan santrinya. Tapi kalau kita hanya baca medsos dan sebagainya, itu belum dikatakan yaitu tabligh ilmi. Itu hanya menjadi alasan. Untuk itu mari kita gunakan waktu sebagainya itu. Kemudian berikutnya adalah kita perlu yaitu tawakal dan istiqomah. Ketika kita sudah melakukan berbagai macam amalan ibadah, kita perlu ya pasrah dengan kemampuan kita. Allah tidak membebani sesuai kemampuan kita semua. Dan kalau kita sudah istiqomah, insya Allah akan memberi kabar kepada kita yaitu surga. Untuk itu di akhir hayat kita, mari kita persiapkan diri kita ya apa? Akhir kehidupan terbaik yaitu husnul khotimah. Karena manakala untuk menghadapi husnul khotimah kita tidak ada persiapan sama sekali, adalah omong kosong. Untuk itu manakala kita ingin akhir ada husnul khotimah, mari kita persiapkan sejak dini yaitu ibadah secara istiqomah. Insya Allah kalau kita sudah mempersiapkan sejak dini, insya Allah kita akan diberi yaitu akhir kehidupan terbaik dan kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah salah satu muhasabah tentang usaha kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan bisa menjalankan sehingga nanti di akhir kehidupan kita benar-benar dikandung oleh Allah untuk bisa menghadap husnul khotimah dan dimasukkan dalam surga. Barakallahu fiikum wa azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin.